Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setelah kemarin kita eksperimen soal CCTV tenaga surya dan ternyata banyak sekali teman-teman yang request, Mas, kalau saya beli yang sudah jadi aja gimana begitu. Nah, sepertinya saya tidak bisa memperbanyak itu karena nanti kalau kita memperbanyak eksperimen kita yang itu tentu ada banyak regulasi dan juga sertifikasi standar yang harus kita urus, izinnya dan lain macam sebagainya, kayak rumit. Dan saya mau merekomendasikan CCTV saja, CCTV tenaga surya yang sama buatan pabrik yang harganya terjangkau, kualitasnya oke, dan nanti teman-teman ini adalah rekomendasi saya dan ini dia AIMO Cell PT Light. Di dalam boxnya kita dapat buku panduan, kemudian solar panel dengan kabel Type-C. Untuk kabel solar panelnya ini cukup panjang ya, ini 3 meter lebih sih Pak. Terus kita dapat bracket untuk pemasangannya dan kita dapat 1 unit kamera CCTV. Secara desain AIMO Cell PT Light ini dia cukup bagus, build quality materialnya juga oke. Bentuknya itu seperti kayak robot gitu ya Pak ya. Sangat bagus sekali Pak. Kameranya juga cukup compact dan solar panelnya itu dia sangat kecil sekali. Buatnya tentu kecil sekali Pak. Oh ya, AIMO solar panel ini sebenarnya dia punya banyak series ya Pak ya. Jadi teman-teman nanti jangan salah beli karena di pasaran akan sangat membingungkan. Jadi series yang pertama dia menggunakan modul WiFi. Jadi untuk AIMO Cell PT Light ini kalau misalkan kita mau terhubung ke internet, kita bisa hubungkan dengan WiFi yang kita sambungkan lewat aplikasinya begitu Pak. Varian yang kedua ada varian 4G LTE. Jadi dia menggunakan modul 4G, koneksi internetnya ya dari SIM card provider yang kita masukkan ke CCTV AIMO Cell PT Light ini. Sampai sekarang masih belum ada yang hybrid atau bisa keduanya ya Pak yo. Tapi tenang, si CCTV AIMO Cell PT Light ini dia bisa stand alone. Di mode ini dia nanti akan memancarkan WiFi dan kita bisa akses rekaman dan konfigurasinya dari WiFi tersebut. Untuk yang saya miliki ini dia menggunakan modul WiFi ya Pak ya. Link pembeliannya nanti saya kasih di link deskripsi di bawah. Harganya sangat murah Pak. Mungkin ini CCTV solar panel panoramik PTZ termurah yang kualitasnya oke sih. Kamera ini punya resolusi 2K di 3 megapiksel, agak unik sebenarnya. Jadi sensornya bisa menangkap 3 juta piksel data visual dan hasil videonya memiliki resolusi yang jauh lebih tajam daripada 1080p karena ya dia 2K. Kapasitas baterainya juga sangat besar ya di 5000 mAh. Selain itu fiturnya juga cukup banyak sebenarnya, memiliki deteksi gerakan, deteksi manusia dan pelacakan cerdas yang akan mulai merekam kalau misalkan objeknya terdeteksi. Itu sangat akan menghemat baterai si AIMO Cell PT Light ini dan juga bisa menghemat storage atau memori yang kita pakai. Selain itu dia juga memiliki fitur time lapse, dia juga sudah two-way audio, kemudian ada penglihatan malam cerdas dan ada banyak mode perekaman yang disediakan. Kamera ini juga sudah IP66 ya, jadi dia tahan dengan debu dan juga semprotan air bertekanan tinggi. Oh ya, pasti teman-teman akan bertanya soal daya tahannya, apakah cukup bagus? Kebetulan saya sudah mencoba si AIMO Cell PT Light ini di kondisi cuaca yang tidak menentu Pak. Ternyata AIMO ini tidak terlalu mengecewakan. Aku juga sangat kaget tuh. Meskipun sebagai seorang penghobi panel surya ya Pak ya, antara panelnya dan kapasitas baterainya ini tidak terlalu match, bahkan sangat jauh. Tapi si AIMO ini benar-benar bisa menyala 24 jam bahkan di saat cuaca seharian itu hujan dan matahari tidak bersinar dengan cukup. Kita semua bisa melihat informasi baterai dan juga chargingnya di aplikasi AIMO Live ya. Kita bisa lihat tuh statistik hariannya di 7 hari terakhir atau di 30 hari terakhir. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika terik saya bisa mengisi baterai ini sampai di 1250 mAh. Itu mungkin cuman 1% dari kapasitas total baterainya ya Pak yo. Dan paling mengenaskan itu di tanggal 23. Di sini memang terlihat hujan dari jam 00 ya sampai siang bahkan sampai sore, dan CCTV saya ini tidak mengecas sama sekali dari panel suryanya, tapi di tanggal itu CCTV-nya masih bisa merekam dengan lengkap sepanjang hari ya Pak ya. Tentu ini menggunakan mode perekaman standar yang hanya mengcapture motion dengan maksimal 15 detik perekaman. Saya sudah mencoba untuk
menggantinya ke mode perekaman berkelanjutan, ternyata sebentar saja CCTV ini langsung kehabisan baterai ya Pak ya. Saya sarankan sih sebelum dipakai CCTV ini dicas dulu 100%, baru nanti kita tancapkan ke panel suryanya, baru kita on duty begitu. Untuk setup CCTV ini sangat mudah ya teman-teman. Kita perlu memory card untuk menyimpan data perekamannya, ada di kameranya ya, di sebelah sini kita menaruhnya. Untuk solar panelnya kita bisa tancapkan di bagian sini untuk Type-C-nya. Kalau kita cas dengan Type-C juga tempatnya sama di sini juga. Dan dia punya switch on off untuk menyalakan dan mematikan. Ini sebenarnya plus minus ya Pak ya. Karena siapapun bisa mematikan CCTV ini secara fisik begitu. Tetapi tombol on off ini untuk sebuah perangkat solar panel ini sangat penting begitu. Jadi agak dilema juga kalau misalkan tombol on off-nya kita hilangkan. Untuk konfigurasinya cukup download aplikasi iMO Live yang ada di Play Store dan juga di App Store. Dia juga ada app desktopnya kalau misalkan kita mau memantau by desktop ya Pak ya. Kalau sudah connect kita bisa lihat dan kita bisa konfigurasi dimanapun ya, tanpa harus kita terhubung ke lokal area network atau ke jaringan yang sama dengan CCTV ini berada. Untuk hasil perekaman dari CCTV iMO Cell PT Lite ini menurutku cukup baik teman-teman. Dia memberikan focal length view yang sangat luas dengan gambar yang sangat jernih. Saya sendiri sampai kaget yo melihatnya. Ini gambarnya. Tanpa saya nyalakan fitur HDR-nya, sebenarnya CCTV ini sudah menyajikan gambar yang sangat bagus. Tapi kalau misalkan di malam hari teman-teman mau mendapatkan gambar yang jauh lebih bagus, teman-teman bisa nyalakan fitur HDR-nya. Kualitas audionya juga cukup baik ya. Saya instalasi kira-kira 3-4 meter dari tanah. Begini kualitas audionya. Iya yo. Gede nganu. Gede bener ki Andi. Iku sak brekete gawan ya. Lho malah apik ngene to, maksudnya bentuknya apik. Untuk perekaman malam hari di sini menurutku hasilnya juga bagus, sangat teduh dan berwarna. Meskipun kalau kita compare dengan teknologi high vision colorful ya jauh, tapi aperture-nya sepertinya sudah cukup besar untuk menghasilkan gambar yang cukup bagus sih. Overall secara perekaman nilaiku 90 dari 100 untuk CCTV iMO Cell PT Lite ini. Oh ya, untuk CCTV ini kalau kita cabut memorinya, kemudian kita baca di komputer, dia tidak memiliki enkripsi khusus yang melindungi data perekamannya ya. Ini sangat riskan sekali sebenarnya. Jadi isinya seperti ini. Nanti rekamannya akan langsung menjadi sebuah directory atau folder berdasarkan tanggal, dan kalau kita buka foldernya, dia sudah terfilter berdasarkan jam-jamnya. Jadi ini sangat memudahkan kegiatan forensik apabila CCTV ini menangkap kejadian yang berhubungan dengan tindakan hukum. Videonya berformat .dav disertai file dengan ekstensi .idx ya, yang fungsinya untuk sinkronisasi waktu di software iMO Live-nya. Dan kalau kita kembalikan lagi memorinya, dia tidak meminta untuk diinisialisasi. Data kita juga masih di memori itu dan CCTV-nya juga masih membaca dengan baik begitu Pak. Untuk kelebihannya CCTV solar panel dari iMO Cell PT Lite ini, yang pertama harganya terjangkau dibandingkan brand lain. Sebenarnya banyak sekali di market CCTV solar panel seperti ini, tetapi nanti kalau misalkan teman-teman mencoba membeli CCTV solar panel itu, saya yakin 1000% bahwa dia tidak akan bisa menyajikan gambar sebagus iMO Cell PT Lite ini. Apalagi CCTV 100 ribuan di TikTok ya Pak ya. Itu kalau misalkan saya disuruh membenarkan CCTV itu, aku sudah tak backlist, karena selain konfigurasinya rumit, jangankan security ya, gambarnya saja sudah tidak karuan, apalagi security-nya begitu. Terus kelebihan yang kedua, si iMO Cell PT Lite ini menurut saya gambarnya juga sangat sudah bagus ya Pak ya. Untuk sebuah CCTV dia memberikan view yang sangat besar sekali, meskipun dari ujung videonya itu melengkung, jadi dia persis mirip seperti action cam gitu Pak. Terus kelebihan berikutnya, penangkapan sinyal wifi-nya itu cukup bagus ya Pak ya. Jadi CCTV iMO Cell PT Lite ini saya instalasi jauh dari access point, dan kemudian dia terbaca di mikrotik saya ping ke mikrotik, itu pingnya dia bisa 700-900, artinya dia tidak mendapatkan sinyal yang bagus gitu dari access point, tetapi dia bisa terhubung ke internet dengan baik, dan saya masih bisa memantaunya secara real time di aplikasi saya dimanapun saya berada. Terus keunggulan yang terakhir yaitu UI aplikasinya sangat bagus. Jadi menurutku aplikasi dari iMO Live ini dia cukup bagus ya Pak. Kalau misalkan teman-teman terbiasa dengan perangkat-perangkat dari EasyFish, ini hampir mirip seperti itu UI-nya, bahkan lebih user friendly daripada aplikasi-aplikasi CCTV milik brand yang lain. Untuk kekurangannya sendiri, iMO Cell PT Lite ini di iMO Live softwarenya sebenarnya dia masih banyak fitur yang tiba-tiba kalau kita menjelajah fitur tersebut ada huruf Cina-nya begitu ya. Mungkin ini minor, tapi ini sangat mengganggu sekali menurut saya, karena saya tidak
paham apakah itu harus kita klik atau tidak begitu. Ya mungkin ini nanti bisa diupdate lewat firmware-nya aplikasi iMO Live. Kekurangan yang kedua yaitu banyak frame-nya yang hilang Pak di mode perekaman kinerja tinggi. Jadi di mode ini maksimal frame yang dia rekam itu selama 15 detik, dan ketika saya cek benar-benar ternyata banyak sekali frame yang hilang ketika di mode ini begitu. Saya khawatirnya kalau misalkan teman-teman menggunakan mode ini dan jangan-jangan frame yang hilang itu adalah frame yang ternyata adalah frame yang penting begitu. Kekurangan berikutnya adalah kurangnya knowledge brand iMO tentang produk-produknya. Saya tidak bisa menemukan RTSP perangkat ini dan mengkoneksikannya ke NVR. Dia juga belum on VIF. Jadi untuk yang opreker CCTV ini bukan CCTV yang serba bisa untuk kita oprek begitu Pak. Jadi saya nggak tahu nih, saya menghubungkan ke NVR-nya gimana, terus kemudian RTSP-nya berapa, saya tidak bisa melakukan improvement lebih jauh ke CCTV ini karena knowledge produknya minim sekali iMO ini. Kekurangan berikutnya untuk gambarnya, meskipun dia di 2K, CCTV ini tidak terlalu bagus menangkap detail gambar yang bergerak sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada motor lewat, plat nomornya itu tidak terlihat dengan jelas begitu Pak. Ini terjadi baik di malam ataupun di siang hari. Dan di malam hari itu kalau objek manusia, gambarnya itu kadang ada kayak tembus pandangnya begitu ya. Mungkin itu frame rate per secondnya dia kurang banyak, atau mungkin shutter speednya itu dia kurang bagus, jadi menghasilkan gambar yang kalau istilah orang CCTV itu tempering begitu Pak. Terus yang terakhir menurut saya sistem keamanannya itu masih belum bagus atau masih lemah untuk CCTV iMO Cell PT Lite ini. Apalagi CCTV ini stand alone begitu Pak. Kalau misalkan kita curi utuh itu bisa. Jadi dia masih belum menerapkan sistem keamanan yang spesial. Dari memory cardnya kita cabut, tidak ada enkripsi untuk kita baca di komputer. Harusnya brand-brand CCTV mulai memperbaiki supaya orang-orang tidak bisa melakukan hal-hal semacam itu sih. Jadi kalau kita menghapusnya itu sangat mudah sekali. Kalau misalkan teman-teman beli CCTV ini, pastikan instalasi di titik-titik yang mungkin sulit dijangkau oleh manusia begitu. Mungkin itu saja review singkat dari saya tentang iMO Cell PT Lite. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan teman-teman mau membeli produk iMO Cell PT Lite ini, teman-teman bisa beli di link deskripsi di bawah. Saya akan sediakan link pembeliannya. Terima kasih sudah menonton. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.